Informatika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vicky Asyari. Saya Tim Kurniati. Saya Jihana Bila Hamsyah. Saya Nailatan Madila. Saya Anissa Oktaviani. Kami mahasiswa dari Universitas Bina Sarana Informatika. Pada sore hari ini kami akan melakukan wawancara pada CV Haji Jaya Mandiri terkait kinerja karyawan guna memenuhi nilai mata kuliah sistem pengendalian manajemen. Langsung saja ke wawancaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jihana Bila Hamsyah dari Universitas Bina Sarana Informatika. Pada hari ini, saya dan teman-teman akan melakukan wawancara analisis kinerja karyawan di CV Haji Jaya Mandiri guna memenuhi nilai sistem pengendalian manajemen. Pada hari ini, saya sudah bersama dengan Ibu Dila Agustin selaku HR di perusahaan CV Haji Jaya Mandiri. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik. Oke, mohon izin ya Bu. Oke, untuk pertanyaan pertama, boleh diceritakan profil singkat CV Haji Jaya Mandiri, sudah berapa lama berdiri, bergerak di bidang apa, dan berapa jumlah karyawan saat ini? CV Haji Jaya Mandiri sendiri itu telah berdiri dari tahun 2008. Pendirinya itu yaitu Oleh Mudana Haji. Nah, untuk saat ini CV Haji Jaya Mandiri telah memiliki kurang lebih 60 karyawan. Nah, kita itu berdiri di bidang desain interior dan furniture. Jadi kita yang memproduksi baik interior rumah, interior mall, dan kebutuhan klien kita apapun gitu, baik booth dan lainnya. Baik, kita lanjut. Bagaimana struktur organisasi perusahaan? Apakah ada pembagian divisi antara tim? Ya, tentu pastinya ada pembagian divisi antar tim. Saya bisa jabarkan aja ya. Untuk direktur utamanya sendiri yaitu Pak Wahyu. Lalu di bawahnya Pak Wahyu itu ada general manager yaitu namanya Pak Herna. Lalu ada tim marketing juga. Lalu ada saya sendiri tim HR merangkap sebagai admin juga. Lalu ada tim R&D Research and Development. Di situ di dalamnya ada estimator dan juga desainer. Lalu ada tim produksi. Cukup lengkap ya berarti ya untuk pembagian divisi antara timnya ya. Siapa yang bertanggung jawab atas pengelolaan SDM dan pengukuran kinerja karyawan di perusahaan? Untuk pengukuran dan pengelolaan SDM sendiri yang bertanggung jawab yaitu HR, dipantau langsung oleh general manager. Jadi saya dibawahi oleh Baik, selanjutnya untuk SOP dan kebijakan perusahaan, apakah perusahaan memiliki SOP tertulis untuk setiap posisi dan divisi? ya di sini sudah memiliki SOP tertulis. Jadi sudah ada surat Ya. ya. Bagaimana SOP tersebut disosialisasikan kepada karyawan baru maupun lama? Untuk SOP sendiri biasanya kita sosialisasinya melalui rapat dan juga briefing. Jadi di sini ada briefing ya? Ya, tentunya baik secara mingguan, harian, dan bulanan. Apakah ada kebijakan tertulis terkait jam kerja, kehadiran, dan kedisiplinan karyawan? Ya, pastinya ada, terutama untuk mengukur kinerja karyawan tersebut pasti kita butuh itu. Halo Ibu, perkenalkan nama saya Dwi Kurniati. Saya ingin melanjutkan pertanyaan dari teman saya, Dian. Pertanyaannya ada di pengukuran kinerja ya Bu. Ya. Bagaimana cara perusahaan menilai atau mengukur kinerja karyawan, dan apakah ada KPI atau indikator tertentu yang digunakan? Ya, tentunya kita menggunakan KPI yang sudah ditentukan melalui SOP ya. Mulai dari target progres dan juga ketepatan waktu progres itu dilakukan, lalu kedisiplinan dan ketepatan waktu karyawan
datang dan SOP-SOP yang lainnya yang ada di sini. Jadi apakah mereka itu menaati peraturan yang kita adakan atau tidak? Hanya diukur melalui itu. Ada seberapa penting evaluasi kinerja dilakukan bulanan, triwulan, atau tahunan, Ibu? Untuk evaluasi kerja karena kita by proyek ya, jadi pastinya setiap pagi itu kita harus ada briefing harian, jadi setiap hari kita ada evaluasi. Nah, untuk evaluasi besar itu ada di 1 bulan dan 3 bulan. Jadi evaluasi besar ada di 3 bulan. Siapa yang melakukan penilaian kinerja? Atasan langsung atau HRD atau sistem penilaian bersama? Untuk penilaian itu yang pastinya pasti atasan langsung yang berhubungan langsung dengan divisinya, lalu nanti akan naik ke HR dan GM. Jadi atasan langsung dibawahi oleh HR dan GM. Apakah hasil penilaian kinerja dikomunikasikan langsung kepada karyawan yang bersangkutan, Ibu? Ya, pastinya. Apakah perusahaan menetapkan target kinerja yang harus dicapai setiap periode? Siapa yang menentukan targetnya, Bu? Untuk kita kan per project ya, jadi pasti untuk targetnya itu ada di GM sih pastinya. Dan per project itu kan pasti ada ketepatan waktu proyek itu dilakukan ya. Misalkan proyek ini harus selesai di hari ini, berarti kan markup GM itu berdasarkan dari klien juga. Bagaimana kinerja karyawan diukur pada pekerjaan yang bersifat per proyek atau pre-order? Nah, balik lagi ke itu kan pasti ada target. Nah, biasanya itu dapat diukur dari ketepatan proyek itu diselesaikan, terus keberhasilannya berapa persen, lalu kayak hasilnya bagaimana, itu sih. Jadi kita pengukurannya melalui itu, dan kepuasan pelanggan tentunya. Apakah ada reward atau penghargaan bagi karyawan yang mencapai atau melampaui target kinerja, Bu? Ya, tentunya pasti akan diberikan reward berupa insentif sih. Jadi ada rewardnya ya, Bu? Pastinya Pastinya. karyawan. Iya. Apakah gaji atau kompensasi karyawan terkait langsung dengan hasil penilaian kinerja mereka, Bu? Kalau untuk kompensasi dan gaji pokok itu tidak sesuai dengan itu, namun pastinya akan ada tambahan intensif setiap bulan. Ada kayak lebihannya gitu, bonus ya, Bu? Ya, Setiap bonus bulannya. jatuhnya. 2, 3. Halo Ibu, perkenalkan nama saya Nela Mahmadila. Saya izin melanjutkan pertanyaan yang akan saya. Bagaimana perusahaan menangani karyawan yang kinerjanya di bawah standar? Apakah ada mekanisme peringatan atau sanksi? Ya, pastinya tentu ada. Jika ada karyawan yang melanggar SOP atau melakukan kesalahan, biasanya kita akan dari teguran lisan dulu. Lalu misalkan dari teguran lisan itu masih tidak tertangani, kita akan melakukan evaluasi, lalu pemberian SP, lalu akan ada pembinaan juga untuk mereka. Kena SPP ya Bu ya? Ya. Ya. Selanjutnya, bagaimana proses kenaikan jabatan berdasarkan masa kerja, kinerja, atau goal? Pastinya keduanya, dan yang utama di sini itu adalah mengedepankan loyalitas, karena kita itu berbasis pelayanan. Apakah ada program pelatihan atau pengembangan kompetensi karyawan secara rutin? Untuk pelatihan sih di sini belum ada, namun kita ada pelatihan kayak secara langsung di lapangan gitu. Jadi sistemnya apa ya namanya? On the job training, PJT. Jadi ya langsung. Jadi pengalamannya itu ya ketika kita melakukan pekerjaan itu pasti langsung diajarin. Apakah pernah dilakukan mutasi jabatan atau rotasi kerja? Apa tujuan dan dasar pertimbangannya? Kalau untuk mutasi sih sendiri belum ada, namun kalau untuk rotasi ya pasti ada. Ketika misalkan salah satu divisi ini tidak memiliki pekerjaan, pasti nanti akan dialihkan ke divisi lain untuk membantu lah gitu, membantu. Kayak misalkan tim produksi nih,
kita kan ada bagi tiga nih, ada kayu, besi, sama printing. Nah, ketika printing ini tidak ada pekerjaan, kita alihkan ke divisi kayu. Bagaimana sistem cuti yang berlaku? Berapa hari cuti per tahun dan bagaimana prosedur pengajuannya? Sesuai standar yang ada di undang-undang sih pastinya 12 kali ya. Apakah absensi dan ketepatan waktu masuk dalam komponen penilaian kinerja karyawan? Ya, Sekian. pastinya ya, tentang kedisiplinan. Apakah ada rapat atau pertemuan rutin antara manajemen dan karyawan untuk membahas perkembangan kinerja? Ya, pastinya. Lalu apakah ada jalur resmi bagi karyawan untuk menyampaikan atau melakukan kinerja? Tidak ada, paling melalui HR atau atasan semuanya sih. Jadi mereka pasti kalau misalnya ada keluhan tentang kerja pasti menyampaikan ke saya atau ke atasan tersebut terkait kerja tersebut. Nanti saya akan menyampaikan ke GM atau direktur. Lalu apakah perusahaan memiliki sistem atau mekanisme pengawasan keuangan secara khusus? Ya, pastinya itu akan diawasi setiap bulannya, akan ada audit. Lalu siapa yang bertugas mengatur dan mengawasi arus keuangan perusahaan? Apakah ada bagian finance atau keuangan tersendiri atau langsung dipegang oleh pemilik? Untuk keuangan pasti ada finance ya. Itu nanti akan dipantau juga di sama GM. Lalu nanti pemilik akan itu dipantau. Lalu walaupun yang menghitung adalah bagian finance, apakah ada pihak lain yang bertugas mengawasi dan mengontrol pengeluaran serta pemasukan perusahaan? Ya, itu ada di general manager. Bapak Ibu, perkenalkan, nama saya Anissa Karyani. Saya akan melanjutkan pertanyaan rekan saya sebelumnya. Pertanyaan kali ini lebih terkait mengenai pengawasan serta pengaturan keuangan pada perusahaan ini. Apakah perusahaan memiliki sistem atau mekanisme pengawasan keuangan secara khusus? Ya, di sini kita memiliki sistem, namun sistemnya itu masih berbentuk sederhana ya. Dan untuk pengawasan itu ada di general manager dan juga monitoring manager. Siapa yang bertugas mengatur dan mengawasi arus keuangan perusahaan? Apakah ada bagian finance atau keuangan tersendiri atau langsung dipegang oleh pemilik? Untuk itu pasti kita punya bagian sendiri yaitu finance dan accounting. Walaupun yang menghitung adalah bagian finance, apakah ada pihak lain yang bertugas mengawasi serta mengontrol pengeluaran serta pemasukan perusahaan ini? Ya, itu nanti yang monitoring itu nanti yang mengawasi langsung itu ada GM dan juga direktur utama. Apakah ada laporan keuangan rutin yang dilaporkan kepada pimpinan atau pemilik sebagai bentuk pertanggungjawaban? Ya, tentunya pasti ada. Apakah sistem pengawasan keuangan ini terhubung atau berpengaruh terhadap penilaian kinerja karyawan, khususnya mungkin bagian keuangan? Ya, pastinya berpengaruh juga. Menurut Ibu, apakah sistem pengukuran kinerja yang ada saat ini sudah cukup efektif dalam mendukung pencapaian tujuan perusahaan? Untuk saat ini sih kita karena kita masih memiliki sistem yang sangat sederhana itu, jadi menurut saya masih perlu dikembangkan lagi. Apa tantangan atau kendala terbesar dalam menjalankan sistem pengendalian SDM di perusahaan ini? Yang lebih utama sih karena kita masih perusahaan yang masih berkembang ya, tentunya itu SOP sih, ada di SOP. SOP kita itu masih belum sepenuhnya tertulis, jadi masih cukup terbilang sederhana lah gitu. Baik omongan, kadang cuma sekedar peraturan saja gitu. Itu yang merupakan tantangan terbesar. Terlebih lagi kita kan ini SDM itu kan namanya banyak orang ya, kita harus memahami gitu karakter orang masing-masing, dan itu cukup tantangan terbesar untuk saya. Kedepannya, apakah ada rencana untuk memperbaiki atau mengembangkan sistem pengukuran kinerja karyawan? Tentunya
pasti dengan sistem yang saat ini ada, pastinya kita harus berkembang. Terutama ini kan era semakin maju, jadi kita juga akan mengikuti perubahan yang ada. Terima kasih untuk jawaban serta peluangan waktunya untuk kami. Saya harap semoga usaha ini makin maju, makin berkembang, makin sukses ya Bu. Terima kasih. Sekian wawancara kita hari ini. Terima kasih kepada Ibu Nila Agustin Putri dari Siti Azia Mandiri yang telah meluangkan waktu untuk wawancara hari ini. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.